Judul 8 usaha yang tidak ada matinya, cocok untuk pemula dan modal terjangkau. Apa sih usaha yang benar-benar nggak ada matinya? Di saat banyak bisnis naik turun, ada beberapa jenis usaha yang tetap bertahan, bahkan terus berkembang. Mau ekonomi lagi bagus atau lagi sulit, usaha-usaha ini tetap dicari orang. Kenapa? Karena mereka bergerak di sektor kebutuhan pokok, sesuatu yang selalu dibutuhkan setiap hari. Di video ini kita akan membahas 8 usaha yang tidak ada matinya, lengkap dengan alasan kenapa bisnis ini stabil, cepat berputar, dan bisa dimulai bahkan dari rumah. Tonton sampai akhir karena di bagian terakhir saya akan kasih kunci penting supaya usaha ini benar-benar bisa bertahan lama. Isi utama. 1. Toko sembako atau kelontong. Bayangkan satu hari saja tanpa beras, minyak, gula, sabun, atau mie instan. Mustahil kan? Toko sembako adalah bisnis kebutuhan dasar. Orang mungkin bisa menunda beli baju baru, tapi tidak bisa menunda beli beras. Kelebihannya, perputaran uang cepat, bisa dimulai dari rumah, tidak butuh promosi besar-besaran. Kuncinya adalah stok lengkap, harga bersaing, dan ramah kepada pelanggan. Bahkan warung kecil pun bisa sangat menguntungkan kalau lokasinya dekat permukiman atau kos-kosan. 2. Usaha catering atau kuliner. Makanan adalah kebutuhan pokok. Selama manusia hidup, usaha kuliner tidak akan pernah mati. Bentuknya bisa macam-macam, catering harian, snack box, frozen food, warung makan, warkop. Sekarang bahkan banyak orang sibuk yang memilih beli makanan jadi daripada memasak sendiri. Kelebihan usaha kuliner adalah margin keuntungan bisa tinggi, bisa menyesuaikan target pasar, cepat berkembang lewat media sosial. Tapi ingat, kualitas rasa dan kebersihan adalah harga mati. 3. Jasa laundry kiloan. Semakin sibuk masyarakat, semakin besar peluang laundry. Mahasiswa, pekerja kantoran, keluarga muda, banyak yang tidak sempat mencuci dan menyetrika sendiri. Modal awal memang ada untuk mesin cuci dan setrika uap, tapi setelah berjalan, usaha ini punya pelanggan tetap. Satu pelanggan bisa datang setiap minggu. Bayangkan kalau punya 50 pelanggan tetap. 4. Agen PPOB dan pulsa. Di era digital, kebutuhan internet sudah seperti kebutuhan pokok. Orang butuh beli pulsa, paket data, bayar listrik, bayar air, BPJS, cicilan. Menjadi agen PPOB atau konter pulsa bisa dilakukan dari rumah dengan modal relatif kecil. Keuntungannya memang tidak besar per transaksi, tapi frekuensinya tinggi. Ini yang membuat usaha ini tetap hidup. 5. Air minum isi ulang. Air bersih adalah kebutuhan vital. Di kawasan permukiman padat, depot air minum isi ulang hampir selalu ramai. Kenapa? Karena lebih hemat daripada beli galon bermerek, dan kebutuhan air tidak pernah berhenti. Yang paling penting di usaha ini adalah kebersihan, filter yang terawat, kepercayaan pelanggan. 6. Jasa perbaikan atau reparasi. Daripada beli baru, orang cenderung memperbaiki barang yang rusak. Servis elektronik, bengkel motor, tambal ban, cuci motor, semuanya selalu dibutuhkan. Selama ada kendaraan dan barang elektronik, jasa reparasi akan tetap hidup. Keahlian adalah modal utama di sini. Kalau hasil kerja rapi dan jujur, pelanggan akan kembali. 7. Jasa jahit atau permak pakaian. Pakaian sobek, kebesaran, atau ingin model baru, semua butuh jasa jahit. Apalagi menjelang tahun ajaran baru, lebaran, atau acara hajatan. Order bisa meningkat drastis. Usaha ini bisa dijalankan dari rumah dan punya pelanggan tetap dari lingkungan sekitar. 8. Pet care atau pet shop. Tren memelihara hewan semakin meningkat. Orang rela mengeluarkan uang untuk makanan hewan, grooming, penitipan saat mudik, aksesoris. Ini peluang besar, terutama di area perumahan menengah. Kesimpulan dan kunci sukses. Dari semua usaha tadi, ada benang merah yang sama. Mereka bergerak di kebutuhan dasar. Itulah sebabnya disebut usaha yang tidak ada matinya. Tapi ingat, tidak ada usaha yang otomatis sukses. Kunci utamanya ada 3. Lokasi strategis, dekat permukiman, kos atau jalan ramai. Kualitas terjaga, jangan mengorbankan mutu demi untung cepat. Pelayanan ramah, pelanggan datang bukan hanya karena harga, tapi karena kenyamanan. Kalau 3 hal ini dijaga, usaha kecil pun bisa bertahan puluhan tahun. Sekarang pertanyaannya, dari 8 usaha tadi, mana yang paling cocok dengan kondisi Anda? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman atau keluarga yang sedang mencari ide usaha. Sampai jumpa di video berikutnya.